Al-kayasah atau al-kiyasah terkait dengan kecerdasan yang secara definitif memang bicara kecerdasan itu bicara tentang kemampuan. Semakin banyak kemampuan seseorang itu semakin cerdas. Semakin cepat kemampuannya juga semakin cerdas. Tetapi Rasulullah mengingatkan ukuran kemampuan tadi selanjutnya ditekankan kepada aspek yang sangat mendasar dalam hidup manusia itu apa? Kehidupan itu sendiri. Sehingga kehidupan yang menjadi pilihan manusia itu ketika Allah mengkomunikasikan dan menginformasikan kepada kita bahwa ada kehidupan berikut setelah kematian, pilihan manusia cerdas itu yang mana? Makanya beliau mengatakan al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu tadi mukmin itu cerdas selagi pandai. Keimanan itu mengantarkan kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemampuan menangkap, memahami dan menguasai berbagai informasi, berbagai konsep hidup, berbagai cerita hidup yang sangat lengkap. Ketika orang-orang hanya percaya dengan apa yang dilihat, yang dirabanya, yang dicium oleh penciuman hidungnya. Ketika dia mencium bau wangi, wah ini ada minyak wangi. Dia mencium bau sangit kalau orang Depok atau orang Betawi bilang. Kalau di Sunda apa? Hangit ya. Bau sangit atau bau hangit, dia mengatakan ada yang terbakar. Ketika manusia hanya percaya sesuatu itu ada kalau tercium baunya, atau pada saat dia merasakan ini garam atau gula, tidak bisa dibedakan, kemudian dia cicipi, oh ternyata asin, maka dia berkesimpulan ini garam. Nah, kita umat Islam, orang beriman kepada Allah, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yang percaya kepada kitabullah yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, melampaui kemampuan-kemampuan indrawi tadi, beyond, melebihi. Jadi pada saat kita terjebak dengan pragmatisme, yang ada itu adalah kalau tersentuh dan bisa diperoleh secara indrawi, maka kita diajak oleh Allah untuk memahami ada fakta kehidupan di luar yang indrawi. Dan itu ternyata jauh lebih banyak, lebih dominan, dan lebih dalam segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Kalau secara tampilan kita bisa saja melihat antara buah palsu dengan buah asli. Buah palsu kadang lebih menarik. Dari fotonya, kemudian sesudah itu dibuat ya replikanya itu. Dari kayu atau dari plastik, kita kalau lihat tuh jalan-jalan ke Informa sekali-kali itu, alias sekedar ngelihat barang-barang buatan, terutama bunga-bunga di situ, kemudian buah-buahan, sangat cantik luar biasa. Bahkan melebihi tampilannya itu, melebihi kesan-kesan yang ada pada buah-buah asli. Tetapi bagaimanapun, keindahan itu tidak bisa memanipulasi fakta. Ya, keindahan warna yang ada pada buah plastik itu, atau buah yang terbuat dari kayu misalkan, dengan seniman yang sangat-sangat luar biasa, apalagi difoto oleh Pak Masri misalkan, ditampilkan itu dahsyat luar biasa gitu ya tampilannya,
tidak bisa memanipulasi keaslian. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Islam bicara tentang manusia, dua yang difokuskan, pertama fisik, yang kedua ruh. Dan itu hanya bisa didapat secara faktual, nyata, tidak bisa diperdebatkan kalau ilmu dan informasi itu datangnya dari yang Maha Menciptakan manusia, termasuk segala peristiwa yang terjadi pada alam ini. Duit yang kita keluarkan dalam bentuk sedekah atau membeli barang nggak jauh beda. Misalkan sama-sama 2.000 atau 5.000 rupiah. Tapi nilai dibalik itu berbeda sekali. 5.000 yang kita belikan untuk satu bakwan. Bakwan berapa sekarang? Hah? 2.000 ya? 2.000 atau 1.000? Zik? Nggak pernah beli bakwan. Soalnya dibikinin terus di atas. Ya? 5.000 rupiah yang kita belikan untuk sebelah begitu. Dan 5.000 rupiah yang kelihatannya kita nggak belikan ke apa-apa, cuman dipindah tangankan dari tangan kanan kita ke tangan kanan orang, dari tangan kita yang di atas kepada tangan seseorang yang di bawah. Di situ ada ruh yang tidak bisa terbaca kecuali hanya oleh keimanan. So far. Begitu halnya dengan keberkahan pagi ini. Ditambah lagi dengan keberkahan hari Jumat. Allah ceritakan kepada kita, Allah kemukakan kepada kita, Allah tawarkan kepada kita nilai-nilai tadi. Kalau bicara nilai, anak-anakku sekalian, dari sisi tulisan dan angka misalkan, tertulis di situ 2, angkanya tambah belakangnya 3. Jadi berapa nolnya? 2.000. Di belakang itu ada tulisan rupiah. Terus ada satu lagi kertas warnanya hijau, angkanya cuma 100. Berapa? 100. Tulisan di belakangnya atau lambangnya adalah dolar. Mana yang lebih besar? Halo? Secara fisik yang lebih besar mana? 2.000 rupiah. Fisiknya kelihatan 200, ini cuma 100, yang satu lagi 2000. Ada 3. Apalagi kalau 1 00-nya 5 jadi 100.000, yang satu hanya 100. Yang satu merah, satu hijau, itu nggak berpengaruh. Tapi yang paling berpengaruh adalah sebuah kata. Yang satu atau lambang rupiah, yang satu katanya dolar. Secara huruf dan kata, ketika kamu menuliskannya pada kertas bebas atau kertas uang sekalipun, tetapi tidak disahkan oleh sebuah sistem keuangan sebuah negara, walaupun mencatat di situ angka 100-nya sampai 1 miliar dengan huruf dan tulisan yang bagus, dengan desain dan dicetak yang indah, tetap saja dia tidak laku, tidak berlaku. Sekali lagi saya ingin bertanya, apa yang membedakan yang satu bernilai dan satu lagi tidak bernilai? Halo? Jun? Apa bedanya hari Jumat dengan hari biasa? Secara fisik. Terbit matahari, terbenam matahari, kegiatannya sama saja. Halo? Apa yang membedakan antara keduanya? Halo?
Akhwat di belakang, apa yang bisa membedakan antar keduanya? Hamzah. Ayo, yang sudah terlatih dan terbiasa berpikir kritis, ayo kita kritisi. Satu lagi contoh yang suka saya kemukakan dalam berbagai forum, misalkan ketika ada seekor kera, tahu kera? Ya, temennya Mo. Ada seekor kera yang kelihatan cukup dewasa, pinterlah katakan. Maaf, dengan seorang manusia di sampingnya. Diharuskan keduanya memilih. Tadi saya katakan yang satu uang kertas $100, yang satunya. Kalau tadi kan antar dua hal yang abstrak, sekarang antar yang abstrak dan konkret. Konkretnya sebuah kertas atau selembar kertas tertulis $100 di situ, yang satunya lagi adalah satu sisir pisang. Di situ yang membedakan manusia dengan seekor kera. Kalau kera milih mana? Kalau manusia milih pisang juga. Disuruh milih, dia pilih pisang, kera pasti pilih pisang. Sebab secara insting dia punya pengalaman hidup, yang namanya ini kertas, kalaupun dia ambil hijau, menarik, dia cicipi, gak terasa apa-apa, disimpan lagi. Tapi begitu ambil satu buah pisang, dia potong dan dia buka, dia cicipi enak. Silakan ambil yang mana. Dia akan ambil yang mana? Pisang. Halo Khairi, mau dibedakan antara kera dengan Khairi? Sama. Di saat seperti ini pilihan rezeki, mau tidur atau mau ilmu. Halo? Di pagi seperti ini kita mau tidur atau mau ilmu? Mungkin seekor kera memilih tidur. Atau orang tidak beriman memilih tidur. Ngapain ngoceh kayak gitu, ngomong kayak gitu, apa maknanya? Tapi fakta kehidupan tidak bisa dipungkiri. Kita makan itu yang kita cari nilainya. Kalau dari makanan itu kelihatan renyah, enak, luar biasa, tapi tidak bernilai isinya, tidak ada nutrisi, no way, gak ada sesuatu yang menjadi jalan hidup buat kita. Nah, itulah makna Al-Furqan. Ketika Allah menegaskan dalam satu kata, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi muhandis, kemampuan membedakan itu merupakan salah satu di antara anugerah terbesar diturunkannya Al-Quran agar manusia bisa membedakan yang terdalam dalam hidup manusia dan terdasar paling penting dalam hidup manusia adalah masalah ketundukan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sehingga dia harus bisa membedakan mana Tuhan dan mana bukan Tuhan. Fajar. Betapa rugi pada saat kita tidak bisa membedakan mana Tuhan yang wajib dan harus saya sembah dan mana Tuhan yang tidak layak disembah, tidak patut. Situlah Allah mengingatkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah. Kamu tunduk dan patuh dengan segala keputusan dan aturannya, dengan seluruh ketetapannya, kecuali Dia, Allah. Allah yang mana? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian.
Jadi perhatikan critical thinkingnya, berpikir kritisnya itu coba kamu hubungkan. Menciptakan dengan pengetahuan, pengetahuan ini pasti dan ini tidak pasti. Terus hubungkan satu sama lain, itu yang sering Ustaz sampaikan dengan bahasa al-munasabah atau fiqhul munasabah. Apa artinya? Ilyas? Pemahaman tentang korelasi munasabah. Lupa lagi rupanya. Pemahaman tentang pentingnya mengkorelasikan, menghubungkan antara satu dengan yang lain. Karena kita bisa membangun seperti ini karena kemampuan menghubungkan. Kalau tidak bisa menghubungkan antara balok ini dengan tiang ini, tidak jadi bangunan. Tidak bisa kita hubungkan antara jendela dengan pintu. Ada jendelanya, pintunya juga ada. Kamu bisa lihat ke situ. Apa? Toko apa di depan? Ada Mitra 10, kamu masuk ke situ. Granit banyak nggak? Keramik banyak tidak? Di situ serba ada. Bahkan bahan beton pun yang namanya semen kemudian nyebrang sedikit, pasir kemudian segala sesuatunya ada. Pertanyaannya, bangunan bukan? Itu semuanya baru bahan bangunan. Al-Quran itu kalau dipecah-pecah kata demi katanya tidak jadi Quran. Tapi begitu dihubungkan, digabung. Alhamdulillah dengan lillah, dengan Rabbi, Rabbi digabung dengan al-alamin. Terus digabung dengan ar-Rahman, ar-Rahim, Maliki, dengan Yaum, dengan Adin. Maliki kalau berdiri sendiri, kamu hanya bisa mengartikan yang memiliki, yang merajai. Tapi begitu disatukan dengan Yaum, hari, dan hari itu disatukan dengan Adin, maka menjadi konsep hidup yang begitu sempurna. Betapa kita harus mempersiapkan bagaimana saat kita berdiri di hadapan Raja di hari pembalasan. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Situlah begitu kita merasakan setiap rakaat salat itu kita menyebut Maliki Yaumiddin. Engkau adalah Raja di hari pembalasan. Terbayang saat nanti kita berdiri di hadapan Dia. Allah akan menghitung summa latus'alunna yauma idzin. Anak-anakku sekalian, para santri yang saya banggakan, belajarlah berpikir seperti itu. Dan pada kesempatan ini kita juga dianugerahi Allah sunnah di hari ini kita membaca suratul Kahfi. Rekomendasi Rasulullah dengan surah Al-Kahfi salah satunya untuk mencegah umat ini dan siapapun yang membacanya dari pengaruh Dajjal. Nah, tinggal nanti judi silahkan pahami. Apa hubungan surat Kahfi dengan Dajjal? Pertama, pahami Dajjal itu apa. Terus yang kedua, pahami kandungan suratul Kahfi itu apa. Cari titik permasalahannya yang bisa difahami. Kenapa Rasulullah merekomendasikan membaca surat Kahfi di setiap hari Jumu'ah? Memang ada peristiwa apa di hari Jumat? Sampai pada akhirnya dengan suratul Kahfi, paling tidak 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, Allah akan lindungi kita dari pengaruh Dajjal. Pertanyaan lain, Dajjal sudah ada atau belum? Nah, maka dari itu Dajjal nanti difahami secara fisik tadi sama. Fisiknya ada, sosoknya ada, bentuknya seperti apa, sampai digambarkan hanya memiliki satu mata. Dan sekarang banyak simbol-simbol satu mata dalam berbagai produk manusia, termasuk mata uang. Hanya satu mata saja. Ya tentu kita perlu bertanya,
Kenapa harus pakai simbol itu? Kalau bahasa Sundanya jangan-jangan nantangin begitu. Tapi mereka sangat percaya. Jangan dikira seorang Yahudi, pakar hebatnya Yahudi, ilmuwan Yahudi, ulama Yahudi, tidak percaya dengan hadis Nabi. Percaya. Karena dia tahu Nabi adalah orang yang tidak pernah berdusta. Benar. Cuman kepercayaannya itu hanya untuk mencari celah supaya saya tidak seperti itu. Faham tidak maksud? Ketika mereka percaya umat Islam itu bersatunya itu seperti satu tubuh, maka dia pelajari satu tubuh itu bisa dilemahkan satu bagian dengan cara apa? Misalkan matanya mau dicongkel, mau dioperasi begitu, mata yang sebelahnya tidak peduli, dengan cara apa? Diapain? Dibius. Kira-kira begitulah teori. Supaya umat Islam Indonesia dicabik-cabik, saudara kita di Palestina, kemudian saudara kita di Syria dicabik-cabik, orang Indonesia nggak peduli. Dengan cara apa? Orang Indonesia dibius dengan berbagai macam alat bius sehingga kita nggak peduli. Mulai dari pembiusan pemikiran kita. Ngapain mikirin Palestina, mikirin Syria. Kita juga banyak orang miskin yang harus kita bantu. Pembiusan teori itu bisa mengakibatkan kita sudah tidak peduli dengan mata kita yang sebelah. Hidung kita dipotong tidak terasa. Kapan? Ketika yang lain dibius. Atau ketika hidung itu sendiri dibius secara lokal dan kemudian dipotong, maka kita nggak peduli. Tiba-tiba pas ngaca, hilang aja tuh hidung. Baik hadirin sekalian yang berbahagia, sekali lagi Tariq, coba manfaatkan waktu seperti ini dengan sebaik-baiknya untuk pemahaman dengan pemahaman yang baik. Baik saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, Suratul Kahfi ya, hanya sedikit pengantar saya menyampaikan bagaimana Suratul Kahfi menjadi salah satu di antara surah dalam Quran yang diproyeksi oleh Nabi dan direkomendasi mampu mencegah dan menjauhkan kita dari pengaruh Dajjal. Jadi baca dan pahami dulu apa itu Dajjal, siapa Dajjal, karakteristiknya, ada sosok tubuhnya, ada hanya karakteristiknya. Tentu karakteristik bisa melekat pada siapa saja, tidak kepada satu fisik yang nanti akan hadir. Dan semoga Allah melindungi kita, terutama anak-anak dan keturunan kita ini, ya, seperti Musa. Halo? Jangan sampai mengalami masa hadirnya Dajjal. Tapi sekarang pun karakter Dajjal sudah terbaca. Tidak suka dengan kebenaran, tidak suka dengan Quran. Itu di antara karakter Dajjal. Kalau bisa Quran dijauhkan, tuduh. Siapa yang belajar Quran itu radikal. Quran adalah sumber radikalisme. Itu teori-teori Dajjal yang seperti itu. Harus kita jauhi dan kita hati-hati untuk menghadapi. Saya kira itu, mudah-mudahan pagi berbahagia ini, mulai hari ini semakin concern dan perhatian kita kepada Suratul Kahfi. Insya Allah kalau kita jumpa pada Jumat yang akan datang, kita akan coba membenah sedikit tentang Suratul Kahfi ini, ya, paling tidak topik-topik utamanya. Dan alangkah baiknya, ya, kalau Zaki membaca dulu, ya, baca dulu referensi seperti yang tadi saya sampaikan, apa hubungan Surat Kahfi dengan proteksi diri dari pengaruh Dajjal. Salah satunya itu betapa penting. Begitu halnya ketika kita membaca setiap pagi dalam ma'thurat kita, membaca surah Al-Baqarah dari ayat 1
Paling tidak sampai ayat 5 ditambah dengan ayat kursi, ditambah dengan akhir atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu pun oleh Nabi dinyatakan siapa yang membaca ayat-ayat tersebut dia akan dilindungi oleh Allah dari syaitan, pengaruh syaitan. Maka dari itu perlu dipahami, perlu direnungkan penuh dengan penghayatan. Kalau tidak, bacaan itu tadi hanya ibarat makanan yang kita kunyah tapi tanpa nutrisi dan makna di dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.